Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Jadi ketika manusia sudah berbangga masjid, masjidnya tinggi, masjidnya bertingkat, masjidnya penuh dengan hiasan dan ornamen, maka ini annahu min asyratiha, itu termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Dan berbangga-bangga ini bisa imma bil qauli, bisa dengan perkataan, au bil fi'li, atau bisa dengan perbuatan. Intinya di sini Nabi mengabarkan kepada kita bahwa tanda dekatnya hari kiamat ketika orang-orang berbangga dengan masjid yang mewah, masjid yang megah, yang penuh dengan hiasan dan ornamen. Alhamdulillah masjid ini termasuk masjid yang tidak bertingkat, jadi tidak masuk ya, termasuk masjid yang tidak banyak ornamen. Alhamdulillah ini dikonsep oleh takmirnya polosan ya. Atau barangkali sebelum membuat ini sudah baca hadisnya dulu. Ketua panitianya siapa ya? Oh jenengan Pak. Oh iya. Atau sudah baca hadisnya pripun? Atau karena ada seksi dakwahnya Mas Sugeng begitu yang menasihatkan jangan banyak ornamen, jangan banyak hiasan. Oh faktor anggaran ya. Saya kira kalau malah buka rahasia Pak ya. Alhamdulillah masjid ini tidak banyak ornamennya, tidak banyak hiasannya, dan memang salah satu yang disabdakan oleh Nabi, nanti manusia berbangga-bangga dengan hiasan masjid, ornamen masjid, kemewahan masjid. Dan alhamdulillah kita bisa di masjid ini yang tidak banyak ornamen dan tidak banyak hiasan. Kemudian juga yang dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan nasihat. Nasihatnya, kalau ada orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, doakanlah agar tidak ketemu. Jadi larangan mengumumkan barang hilang di masjid. An sami'a rajulan yanshudu dhallah fil masjid falyaqul la raddahallahu alaika. Maka kalau ada mendengar orang yang dia mengumumkan barang hilang di masjid, ucapkanlah Allah tidak akan mengembalikan kepadamu. Fa innal masajida lam tubna lihadza, karena masjid tidak dibangun untuk mencari barang hilang, maksudnya mengumumkan. Adapun mencari dengan berkata lirih kepada temannya, lihat jam tangan saya enggak? Itu enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya sudah kehilangan jam tangan dengan merek kan apa maksudnya? Ya, mereknya Casio, warnanya hitam. Nah, terakhir tadi saya pakai ke tempat wudhu, setelah itu tidak melihat lagi. Bagi bapak ibu yang melihat, agar menghubungi saya. Nah, ini yang tidak boleh. Atau punya barang lain yang hilang. Di zaman Nabi ada orang yang punya onta, ontanya hilang, diumumkan di masjid, maka Nabi melarang. Tetapi kalau kemudian tadi seperti jamnya ketinggalan lalu tanya, lihat jam saya enggak? Ya itu boleh. Itu tidak termasuk mengumumkan. Itu namanya bertanya. Baik. Demikian pula yang dilarang oleh Nabi sekedar mengingatkan atas apa yang sudah kita baca di kesempatan yang lalu. Idza ra'aitum mayyabi au yabta'u fil masjid. Kalau kita melihat orang yang menjual atau membeli atau orang jual di masjid, faqulu, maka katakanlah lahu padanya, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan perdaganganmu. Jadi di sini larangan berdagang atau berjual beli di masjid. Maka setiap transaksi perdagangan agar tidak dilakukan di masjid. Termasuk kalau tadi sudah pesan, misalnya ada teman kita sama-sama di masjid digawake yo misalnya, maka silahkan nanti bayarnya di luar masjid. Anda sudah WhatsAppan begitu, WA sama Mas Sugeng, masih bakul atau Mas Sugeng? Masih. Tolong mengko aku digawake
berambang sekilo, ketemu nang masjid yo, nggih, maka transaksinya tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Ya, masuk karena dipakai sholat. Jadi silahkan yang tidak dipakai sholat di sebelah boleh. Ya, masjid itu artinya tempat sujud. Nah, kalau dia tidak dipakai untuk sujud ya boleh. Kenapa? Parkiran. Nah, itu bukan tempat sujud ya. Baik. Jadi intinya di sini dilarang melakukan jual beli di masjid. Kalau jual beli justru Nabi menganjurkan untuk mendoakan supaya dagangnya tidak untung. Maka nanti kalau misalnya ada yang dagang COD atau apa ya bisa dilakukan di luar masjid. Atau di bangunan sebelah itu kayaknya belum masjid itu. Ya. Enggak tahu rencana untuk apa itu. Ya. Tapi sementara kayaknya untuk parkir itu. Baik. Itu belum masuk kategori masjid. Tidak mengapa kalau serah terima berambang di situ. Baik. Jadi intinya kalau misalnya masjid itu punya koperasi yang untuk jual beli ya boleh. Karena namanya jual beli di koperasi, bukan jual beli di masjid. Atau masjid punya kantin, maka namanya jual beli di kantin, bukan jual beli di masjid. Baik. Maka silahkan kalau mau masjid. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengingat bahwa kita dilarang mengumumkan barang hilang di masjid atau dibeli di masjid, dan Nabi mengingatkan kepada kita bahwa tanda dekatnya kiamat itu ketika bermegah-megahan di dalam membangun masjid dengan bangunan yang tinggi yang ada hiasan dan ornamennya. Baik, saat ini kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, beliau bersabda, idza kumta ilas shalah, kalau kamu hendak salat, fasbighil wudu, sempurnakanlah wudu, summastaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, fakabbir, takbirlah. Jadi hadis yang kita baca kali ini yang terkait dengan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Maka Nabi sebelum salat beliau menyempurnakan wudu. Maka pastikan sebelum kita salat berwudu terlebih dahulu, karena Allah tidak menerima salat seorang hamba yang hamba tersebut tidak dalam keadaan suci atau yang belum bersuci, itu tidak akan diterima. La yaqbalullahu shalah bighairi tuhur, Allah tidak akan menerima salat jika tidak suci, tidak bersuci, maka itu tidak diterima. Maka pastikan sebelum salat bersuci terlebih dahulu. Meskipun kita ketahui para sahabat dulu pernah terjadi pada sahabat Utsman, pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu sahabat Utsman sudah mengimami salat, ternyata beliau ingat padahal sedang junub. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Beliau mengulangi salatnya, sementara makmumnya tidak perlu mengulang. Jadi tadi sudah selesai, baru ingat, oh sempat mandi. Walaupun berwudu, suci apa tidak? Tidak.